Di sisi lain pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar pada siang ini. Agenda sidang kali ini adalah menanti jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Febri. Agenda sidang pra-peradilan kali ini ialah untuk menjawab gugatan yang dilayangkan ex Jampitsus Febri Adriansyah atas status tersangka yang disandangnya. Kortas Tipikor Polri pun menegaskan penetapan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilakukan sesuai dengan aturan. Polri menyebut sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti yang sah. Diketahui dalam permohonannya, Febri Adriansyah meminta hakim pra-peradilan membatalkan surat penetapan tersangka terhadap dirinya. Tidak hanya itu, ia juga menggugat keabsahan penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Polri. Febri secara khusus mempersoalkan penggeledahan yang dilakukan di kediamannya di kawasan Sentul pada Rabu hingga Kamis 9 Juli lalu. Dia menilai proses hukum yang dilakukan Polri tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemberitahuan yang benar terdapat pada pasal 94 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian dan berkaitan dengan keputusan pencegahan bukan. Ya pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan untuk menjawab pra-peradilan yang diajukan oleh Febri Adriansyah. Dan untuk melihat bagaimana persiapan sidang pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah, sudah ada jurnalis Berita 1 Aulia Rahman dan juru kamera Rengga Samudra langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat siang Aul. Aul, bagaimana jalannya sidang pra-peradilan Febri hingga saat ini? Apakah sidang sudah dimulai dan berlangsung sampai dengan saat ini? Baik Vin dan juga pemirsa Berita 1, kami laporkan memang hari ini kembali berlanjut seperti itu sidang pra-peradilan yang oleh mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan jawaban dari para pihak termohon. Dalam hal ini merupakan dari pihak kepolisian dan juga turut termohon Polda Kejaksaan Agung seperti itu maksud kami. Dan memang dari yang kami simak jawaban yang disampaikan oleh pihak kepolisian ini ada sejumlah poin-poin penting yang disampaikan, beberapa diantaranya yakni menegaskan bahwa penanganan kasus yang terkait dengan Febri ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur maupun juga memenuhi syarat-syarat formil yang berlaku seperti itu. Dari pihak kepolisian ini menekankan bahwa pada prinsipnya penetapan tersangka telah didasari oleh bukti permulaan yang cukup, minimal alat bukti baik itu dokumen maupun juga barang bukti lainnya hingga keterangan-keterangan saksi. Dalam sidang pra-peradilan sempat disampaikan sudah awalnya memeriksa sekitar 16 saksi dan juga ahli begitu, kemudian menggelar eks hingga menahan adanya penetapan tersebut. Selain itu juga berkaitan dengan pihak perwakilan pihak kepolisian dalam sidang pra-peradilan ini bahwa penggeledahan maupun juga penyitaan barang bukti yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan kasus ini telah dilakukan sebagaimana dengan prosedur yang berlaku. Dari pihak kepolisian ini menekankan bahwa sudah ada surat upaya paksa berupa penggeledahan maupun juga penyitaan ini telah didukung oleh adanya surat izin dari ketua pengadilan setempat hingga juga disaksikan oleh saksi-saksi dari warga setempat seperti itu. Dan pada prinsipnya juga dari pihak kepolisian ini menyampaikan bahwa barang bukti, deretan barang bukti yang disita, yang diamankan dan disita oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus ini ditekankan bahwa barang bukti tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan sejumlah kasus, maksud kami berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani saat ini. Hanya saja memang dari pihak kuasa hukum daripada pihak Febri ini memang sebelumnya sempat mempersoalkan seperti itu, baik penanganan kasus ini, baik itu dalam hal penanganan, baik itu dalam hal penetapan tersangka maupun juga penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan dalam kasus ini. Dari pihak Febri pun menilai bahwa tidak ada kesalahan prosedur berkaitan dengan penanganan kasus ini, terutama salah satunya berkaitan dengan belum pernah diperiksanya yang bersangkutan ini sebagai calon tersangka terlebih dahulu, kemudian juga mempertanyakan keabsahan dari barang bukti, keabsahan maupun juga relevansi dari barang bukti yang dilakukan penyitaan
oleh penyidik beberapa waktu lalu, maupun juga sejumlah syarat-syarat formil lainnya seperti itu yang dipersoalkan oleh tim kuasa hukum Febri. Hanya saja memang kembali dari pihak termohon dalam hal ini kepolisian ini menekankan bahwa pada prinsipnya penetapan seseorang sebagai tersangka itu cukup dengan minimal adanya bukti permulaan yang cukup, minimal dua alat bukti untuk kemudian menggambarkan, menunjukkan adanya dugaan pidana, baik itu bukti-bukti petunjuk maupun juga dokumen maupun juga keterangan saksi-saksi yang dinilai dapat memperkuat pembuktian kasus yang tengah ditangani saat ini. Dan kami laporkan juga bahwa untuk saat ini pihak turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Agung masih berlanjut menyampaikan jawaban berkaitan dengan permohonan pra peradilan yang ditempuh oleh mantan Jampitsus Febri di PN Jaksel pada hari ini. Vini. Iya, terima kasih atas laporannya Aulia Rahma dan juru kamera Rega Samudra. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.